Halo sahabat-sahabat dan pecinta serial India Yehteri Galian dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan tetap semangat melakukan aktivitasnya. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel kita ini yang akan menceritakan film Yehteri Galian hingga tamat, yaitu dengan cara like dan subscribe. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke cerita dari video sebelumnya. Di sini terlihat mereka saling todong-menodong dari video sebelumnya guys ya. Kemudian Asmita yang telah berhasil merebut pistol dari Sekawat dan kembali menodongkan pistol itu ke Sekawat lagi guys. Kemudian Asmita menyuruh Santanu untuk keluar bersama Krisi. Sambil berjalan mundur dan menodongkan pistol ke arah Sekawat, Asmita dan Santanu beserta Krisi keluar perlahan dari ruangan itu guys. Namun ketika mereka hampir keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba Sekawat melemparkan sebuah kardus ke Asmita dan Santanu, sehingga membuat Santanu dan Asmita terjatuh hingga pistolnya pun ikut terjatuh dan langsung diambil Sekawat lagi guys. Wah, bahaya nih ya. Kemudian Sekawat langsung menggendong Krisi dan membawanya kabur begitu saja. Asmita dan Santanu yang melihat Sekawat membawa kabur Krisi dan beserta pistolnya, Asmita lalu terbangun dan mengejar si Sekawat guys. Namun anak buahnya Sekawat ini tiba-tiba datang dan menghalangi Santanu beserta Asmita yang ingin mengejar Sekawat. Dengan sekuat tenaga dan kegigihan Asmita beserta Santanu, akhirnya mereka mampu mengalahkan para anak buahnya Sekawat guys. Dan Asmita beserta Santanu kembali berlari untuk mengejar Sekawat yang telah membawa Krisi pergi. Kemudian Asmita dan Sekawat saling kejar-kejaran di tengah jalan nih guys. Namun Sekawat ini karena dia cepat berlari dan begitu gesit, ia menghilang begitu saja. Si Sekawat ini lari guys ya. Nah dia tuh menghilang, dia langsung belok ke kiri. Jadi Asmita ini nggak tahu kalau Sekawat itu arahnya kemana gitu guys ya. Kemudian Asmita berhenti dan terlihat Santanu yang lari begitu pelan karena kakinya habis tertembak. Wah kasihan nih guys ya, dia larinya tuh lambat sekali gitu. Santanu yang berlari sambil menyeret kakinya. Kemudian Santanu mendatangi Asmita dan Asmita mengatakan bahwa kita telah kehilangan Sekawat San. Aku khawatir dengan Krisi. Kemana Sekawat pergi dan membawa Krisi? Katanya guys ya, Asmita sambil menangis nih. Kemudian Santanu melihat pergerakan Sekawat guys di kejauhan. Lalu Santanu menyuruh Asmita untuk berlari dari lain arah guys, agar mereka dapat mengepung si Sekawat. Kemudian setelah begitu lama kejar-kejaran dengan Sekawat, Santanu yang berlari sekuat tenaga meski kakinya pincang guys ya, ia akhirnya berhasil memotong jalan si Sekawat guys. Jadi si Santanu ini sekarang berada tepat di depannya Sekawat guys ya. Kemudian Asmita yang sudah berlari di lain arah akhirnya juga sampai dan sekarang tepat berada di belakangnya si Sekawat guys. Mereka ini mengepung si Sekawat guys ya. Jadi sekarang Sekawat tidak bisa kemana-mana lagi. Mampus tuh si Sekawat. Kemudian Sekawat yang merasa nyawanya terancam, ia langsung mengatakan, "Jangan sampai mendekati aku. Jika tidak, aku akan menembak anak ini." Krisi katanya guys ya. Kemudian Asmita dan Santanu memohon agar Sekawat melepaskan Krisi dengan secara baik-baik. Namun tiba-tiba Krisi ini malah menggigit tangannya Sekawat dengan sekuat tenaga guys, sehingga membuat Sekawat melepaskan Krisi dari gendongannya. Namun tidak mudah begitu saja guys. Tanpa pikir panjang, Sekawat langsung menampar si Krisi ini dengan sekuat tenaga sehingga Krisi terjatuh ke tanah dan kepalanya mengenai sebuah batu hingga berdarah dan Krisi jatuh pingsan guys. Kasihan banget si Krisi guys ya. Kemudian Asmita dan Santanu yang melihat Krisi yang sudah tak sadarkan diri, lalu mereka bergerak mendekati Krisi. Namun Sekawat mengancam jika mereka berani mendekati maka ia akan menembak Krisi katanya guys. Dan Asmita mengatakan, "Mengapa engkau begitu tega kepada seorang anak kecil yang tak bersalah?" katanya Asmita ini guys. Kemudian Sekawat menjawab bahwa semua gara-gara anak ini aku berpisah darimu dan kehidupanku pun hancur juga karena anak ini. Ini bukan anak yang biasa katanya guys. Dia anak kecil, dia adalah seorang yang sangat menyebalkan bagiku katanya Sekawat ya. Dan Sekawat juga mengatakan bahwa ia tidak menyesal sama sekali jika akan membunuh Krisi. Bahkan itu yang membuat aku senang katanya guys. Kemudian Sekawat mengacungkan pistol ke arah si Krisi dan dia bersiap-siap untuk menembak guys di sini ya. Tanpa pikir panjang, Santanu dan Asmita yang berlainan arah langsung saja berlari
untuk saling menghadangi tembakan sekawat ke arah Chrisye ini. Kemudian Santanu yang berlari dengan kaki pincangnya yang terseok-seok hingga tersandung di sebuah batu, lalu ia terjatuh. Kemudian Asmita yang berlari sekencang mungkin. Asmita lalu menghadangnya. Tembakan sekawat ke arah Chrisye, dan di saat itu pula tembakan itu melesat ke arah dadanya Asmita yang sebelah kiri guys. Wah, di jantungnya nih ya. Sehingga membuat suasana semakin tegang dan kacau guys. Pada saat itu juga kemudian 2 mobil polisi dan beserta Nivedita datang lalu menangkap si sekawat guys, karena telah melakukan sebuah kejahatan. Nivedita yang melihat Chrisye sudah dalam keadaan tak sadarkan diri dan Asmita yang tertembak, dia langsung menjerit dan menghampiri Chrisye. Kemudian sekawat langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Setelah itu Santanu yang dalam keadaan terjatuh dan dia sudah tidak dapat bangun lagi, hanya dapat berjalan merangkak dan ngesot guys ya, untuk menghampiri si Asmita ini yang tertembak. Dengan penuh perjuangan dan sekuat tenaga, akhirnya Santanu hampir sampai dan Asmita beserta Santanu saling menjulurkan tangan satu sama lain. Dalam keadaan kayak gini masih sempet-sempetnya bikin adegan yang tidak menyenangkan fans yang masih nonton guys ya, karena bikin gigit jari gitu ya. Lalu Santanu langsung mencoba bangkit dan menggendong Asmita. Namun apa daya, karena kakinya yang tidak dapat bergerak lagi, akhirnya Santanu hanya dapat terduduk dan mencoba membangunkan Asmita. Santanu mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Chrisye dan dirimu Asmita. Tolong bangunlah dan jangan membuat aku khawatir. Aku tidak ingin terjadi apa-apa, aku hanya ingin dirimu dan Chrisye, katanya Santanu guys. Dengan menahan rasa sakit, akhirnya Asmita sedikit dapat berbicara guys. Dan dia mengatakan bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi. Lalu Asmita juga mengatakan bahwa Santanu harus menyayangi Chrisye dengan sepenuh hati dan mendidiknya hingga menjadi orang yang baik, dan Santanu tidak boleh mengecewakan Chrisye sedikit pun. Dan Asmita juga mengatakan bahwa Santanu adalah cinta pertamanya dan tidak ada yang pernah bisa menggantikannya di dalam hatinya. Masih sempet buat Santanu baper guys ya, meski udah muskarat. Hingga saat ini dan sampai kapanpun dia tetap akan mencintai dan menyayangi Santanu. Wow. Dengan napas tersengal-sengal, Asmita juga mengatakan kembali bahwa agar Chrisye tidak boleh sampai tahu bahwa dia telah meninggal. Waduh. Jadi Santanu harus mendekati Devika agar Devika mau menjadi Asmita dan menganggap Chrisye sebagai anaknya sendiri. Butuh perjuangan sih guys ya. Untuk hal itu, Santanu harus berjuang mengambil hati dan meyakinkan Devika demi Chrisye dan Asmita, katanya guys. Pada saat itu juga, Asmita lalu membayangkan betapa indahnya kehidupannya dari kecil hingga sampai sekarang saat-saat bersama Santanu. Jadi sedih guys ya, dalam keadaan sakratul maut masih membayangkan masa kecilnya yang begitu indah. Melihat Asmita yang napasnya tersengal-sengal dan kesusahan berbicara, Santanu hanya dapat menangis dan mengatakan bahwa janganlah engkau meninggalkanku dan Chrisye. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Tolonglah, katanya guys ya. Dan di depan Nivedita juga, Asmita mengatakan kembali bahwa Santanu harus mau berjanji dan menepatinya agar dapat memenuhi semua permintaannya tersebut guys, demi ia dan Chrisye agar tetap bahagia. Nah, bagaimana keseruan kelanjutan ceritanya? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih.